Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Radita Alfan dengan NIM 200554191. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan clock timer. Sebelumnya mohon maaf kalau sedikit bising suaranya karena kondisi sedang hujan. Oke, pertama-tama langsung ke bagian toolbox, kita klik timer. Lalu kita butuh juga dua button dengan satu text box. Kita cari text box-nya dulu. Lalu kita butuh button sebagai tombol. Lalu kita rename button pertama ini dengan start, di mana maksudnya adalah memulai timer. Button 2 kita rename dengan stop. Lalu kita tambahkan value teksnya gini, kita tambahkan 1 detik. Lalu pada timer 1 ini kita tambahkan intervalnya jadi 1000 milisecond atau 1 second. Nah, sudah, kita langsung ke bagian coding. Oke, di bagian timer 1 ini kita integrasikan dengan textbox 1. Textbox 1 text sama dengan textbox 1 text ditambah 1. Jadi maksudnya adalah data yang akan ditampilkan oleh timer clock nanti akan dimunculkan di textbox 1 sebagai teks dengan pertambahan 1 detik. Oke, pada tombol start ini kita klik timer 1 start. Lalu pada bagian tombol stop ini sama, cuman kita ketikkan stop. Oke, codingannya cukup sederhana. Kita coba run programnya. Oke, program berjalan dengan lancar. Kita coba start ya. Oke, detiknya sudah berjalan ya. 3, 4, 5, 6 sesuai berjalan dengan pertambahan 1 detik. Oke, program berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Radita Alfan dengan NIM 200555491. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan date time pada proyek kita atau tanggal dan waktu. Pertama, kita siapkan formnya terlebih dahulu seperti biasa. Lalu kita tambahkan label seperti ini. Kita bisa rename ini menjadi date time atau tanggal dan waktu. Lalu untuk fontnya kita bisa ganti sedikit lebih besar ya, biar terlihat. Setelah itu kita tambahkan timer. Oke, jika sudah oke, kita langsung set timer interval timernya seperti biasa menjadi 1 second. Setelah itu kita double klik pada form kita ini sampai muncul form1.load ya. Kita langsung ke bagian coding. Kita klik timer 1 timer 1 enable sama dengan true. Oke, setelah itu kita ke bagian timer. Kita klik label 1 text sama dengan date now to string. Lalu kita masukkan initiate untuk tanggal, bulan, dan tahun dengan DD itu sebagai day atau tanggal. Lalu MM itu sebagai month atau bulan, dan years atau tahun kita masukkan 4 digit biar lebih jelas. Lalu untuk jamnya itu HH atau hours, kita titik 2 minute, lalu second. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba run.
Oke, sudah berjalan dengan lancar ya. Tanggal 27 bulan 3 2022 jam 9.26 detiknya juga sudah lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya adalah Nabil Radit Alvan dengan NIM 200554191. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat autocomplete baik pada text box maupun combo box. Kita langsung cari combo box seperti ini. Lalu kita juga cari text box. Nah, kita langsung masuk ke bagian properties. Misalkan dari textbooknya, properties. Kita scroll. Kita cari ke bagian autocomplete. Nah, di bagian autocomplete ini, misalkan kita untuk source-nya kita pakai custom source yang akan kita custom nanti. Lalu untuk modenya misalkan kita pakai suggest misalkan untuk suggest atau saran. Lalu untuk datanya misalkan kita klik untuk contoh saja ayam, ikan, sapi. Kita klik OK. Ketika kita coba run program. Nah, di sini ya. Misalkan kita mau ngeklik ikan, baru misalkan kita klik tombol i-nya seperti i-nya dahulu. Nah, akan muncul tulisan ikan. Jadi, fungsi fitur ini semacam suggest atau saran yang menampilkan kata yang akan kita butuhkan sesuai dengan data yang kita inputkan. Tadi kan kita menginputkan ayam, sapi, ikan. Misalkan kita klik i, maka akan muncul ikan. Misalkan kita klik a, akan langsung muncul ayam. Seperti itu. Kita coba pakai fitur yang lain. Misalkan di sini kita pakai append. Kita coba run program. Misalkan kita klik sama ikan i. Nah, dia akan muncul rekomendasi, cuman tidak sebagai yang tadi kayak semacam list, cuman dia semacam kayak bayangan atau shadow yang warna biru ini di sebelah tulisan. Nah, seperti ini. Sepertinya sebagaimana kita misalkan mau browsing di Google Chrome, bisa muncul seperti itu ya, semacam bersugesti gitu. Misalkan klik ayam, nah muncul warna biru, semacam saran kata, rekomendasi kata. Dan untuk yang terakhir, itu ada mode suggest append ini sama saja, cuma digabung antara suggest dengan append tadi. Nah, untuk source-nya sendiri, kita nggak cuma bisa dari custom, kita juga bisa pakai URL, bisa pakai file system atau session directories, di mana kita bisa mengambil untuk file yang ada di directories kita. Misalkan kita contoh URL ya. Kita coba run programnya. Nah, ini misal kita klik G, dia akan muncul gomicrosoft.com. Jadi semacam sugesti atau saran kalimat atau teks yang mungkin akan dibutuhkan oleh kita, yang dimana diberikan oleh suatu sistem project itu. Dan untuk dari textbox sendiri sebenarnya sama saja, cuman dia kelebihannya ada satu mode yang dia tidak dimiliki di textbox. Satu source yaitu bagian list item, yang dimana sesuai dengan modul ini belum bisa dijelaskan, akan dijelaskan di video selanjutnya. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih. Halo teman-teman semua, di sini saya Agustina Setianing Budi dengan NIM 20055411072 ingin menjelaskan cara membuat editor HTML pada Visual Basic. Yang pertama, seperti biasa, buka program Visual Studio dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, untuk membuat HTML editor, search pada toolbox yaitu Rich Text Box. Dan sesuaikan ukurannya. List text box berguna untuk menuliskan kode HTML-nya. Lalu untuk menampilkan
hasil dari code HTML-nya di sini membutuhkan web browser dan sesuaikan ukurannya lagi. Lalu di sini saya juga akan menggunakan label. Untuk label yang pertama akan saya rubah menjadi kode. Dan akan saya rubah fontnya menjadi ukuran 12 dan saya bold. Dan untuk yang kedua saya akan merubah nama labelnya menjadi dan untuk fontnya seperti yang ada pada label pertama. Lalu klik 2 kali pada rich text box untuk melakukan pengkodingan. Di sini code-nya adalah web browser 1 titik dokumen text sama dengan rich text box 1 titik text. Lalu run programnya. Dan akan muncul tampilan seperti ini, dan saya sudah mempunyai code HTML-nya dan akan saya copy. Maka di sini akan muncul seperti ini. Untuk background dan warna pada tulisan bisa dirubah. Saya di sini akan mencoba merubahnya pada background pada code ini dan seperti berikut. Maka akan tampil seperti ini. Mungkin sedikit saja seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuka file teks pada Richbox atau Textbox. Jadi yang pertama seperti biasa akan membuka aplikasi Visual Basic atau Visual Studio terlebih dahulu dan akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, setelah itu di sini saya akan menampilkan teks menggunakan rich text box. Jadi saya di sini akan mencari rich text box pada toolbox. Setelah itu masukkan pada form. Setelah itu sesuaikan ukurannya. Jadi rich text box ini fungsinya adalah nanti untuk menampilkan isi dari text box itu. Jadi isi dari file teksnya itu akan ditampilkan pada rich box-nya ini. Lalu di sini saya akan membutuhkan button. Dan saya letakkan di tengah-tengah. Atau bisa di sini. Lalu akan saya ganti teksnya menjadi open file text. Fontnya saya ganti menjadi Times New Roman dan bold dan ukuran 14. Jadi seperti ini. Setelah itu saya membutuhkan open file dialog.
lalu klik 2 kali untuk melakukan pengodingan. Yang pertama adalah menggunakan if open dialog 1 titik show dialog sama dengan dialog result titik oke. Dan maka rich text box 1 menambahkan teks sama dengan my titik komputer titik file system file dialog 1 titik file new. Jadi pada ini my computer file system read all text, jadi akan membaca semua jenis file yang ada pada komputer ini. Lalu run program dan akan muncul seperti ini, lalu klik pada open file text dan kita cari file yang memiliki format txt. Contohnya ini teks dokumen dan kita buka, maka pada program akan membaca dan menampilkan file teks tersebut seperti ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mencari dan meng-highlight sebuah kata pada rich text box atau text box. Yang pertama-tama, untuk tadi setelah kita membuat cara menampilkan teks pada rich text box, lalu kita lanjutkan dengan mencari dan men-highlight sebuah kata pada rich text box sendiri. Yang pertama, kita butuh satu button lagi. Kita ganti menjadi dan fontnya Times Roman bold 14. Lalu saya membutuhkan text box. Jadi untuk text box ini sendiri fungsinya nanti agak untuk mengetikkan kata yang akan dicari nantinya. Kita buat seperti ini. Oke, lalu double klik pada button kedua dan ketikkan code seperti berikut.
Yang pertama, dim as dim index as integer sama dengan 0. Lalu while index reach text box 1 titik text titik plus index of text box 1 titik text reach text box 1 titik find dan text box 1 titik text koma index koma reach text box 1 titik text koma reach text box find titik none. Setelah itu pada bagian codingan pertama ini untuk mencari kata pada file teks tersebut, lalu untuk meng-highlight menggunakan reach text box 1 titik selection back color sama dengan color titik blue. Index sama dengan reach text box 1 titik text titik index of text box 1 titik text index plus 1. Lalu kita coba run program. Kita open file teks terlebih dahulu.
Lalu kita search kata misalkan InStyle. Maka di sini akan terhighlight kata install-nya seperti ini. Dan kalau misalkan kita ketikkan lagi kata toolbox, seperti ini. Pada kata toolbox juga akan terhighlight, namun pada kata install-nya masih tetap terhighlight. Dan di sini saya akan membuat apabila kita meng-highlight satu kata dan akan meng-highlight satu kata lainnya, maka highlight yang pertama akan hilang terlebih dahulu. Pertama kita tutup programnya. Lalu untuk membuat seperti yang tadi agar pada highlight pertama hilang terlebih dahulu, maka tambahkan seperti ini, dim as temp as string sama dengan reach textbox 1 titik text reach textbox 1 titik text sama dengan reach textbox 1 titik text sama dengan dalam tanda petik seperti berikut, dan reach textbox 1 titik text sama dengan temp. Lalu coba runkan programnya. Kita open file teksnya terlebih dahulu. Lalu misalkan kita mencari kata file, maka pada kata file akan terhighlight seperti ini. Lalu untuk yang kedua kita misalkan tulis kata option. Nah, bedanya dengan yang tadi, maka saat kita mencari kata option, highlight pada kata file akan hilang seperti ini. Kita coba lagi pada kata install. Dan highlight pada option hilang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 20055541075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat file txt dan membuat teks di dalamnya dengan menggunakan bahasa pemrograman visualbasic.net. Langsung saja kita tambahkan button pada form, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Mungkin teksnya kita juga sesuaikan, kita tebalkan dan besarkan sesuai dengan keinginan kita.
Jika sudah, teks dalam button kita ubah menjadi create file. Jika sudah, kita langsung double klik pada button. Nah, di sini kita akan mulai memprogram buttonnya agar bisa meng-create file txt. Pertama, kita deklarasikan file sebagai system.io .streamWriter. Di sini kita akan menggunakan kelas streamWriter dari system.io package. Streamwriter ini berfungsi agar kita bisa membuat teks di dalam file txt-nya. Kemudian di bawahnya kita ketik file sama dengan my.computer.filesystem.openTextWriter. Ini berfungsi sebagai pengaturan untuk menyimpan file txt kita. Kita juga bisa mengubah tempat penyimpanannya, bisa diketik di sini folder path-nya di dalam kurung. Tetapi sekarang kita akan menggunakan penyimpanan default. Langsung saja kita ketikkan nama file txt-nya jika sudah dibuat. Kita buat namanya mungkin ini teks. Oh, maaf, kita kasih dulu tanda kutip. Kita kasih namanya ini text.txt dan perintah true. Jika sudah, di bawahnya baru kita bisa membuat teks yang akan kita tulis di file txt-nya. Kita ketikkan file.writerline kurung buka kurung tutup dan kasih tanda petik. Mungkin kita bisa tulis halo semua. Kita bisa ketikkan kata apapun. Jika memulai line baru, kita buat di bawahnya yang sama juga, file.writerline, sama seperti di atas, tetapi yang ini beda line. Mungkin kita buat perkenalkan, kita kasih tanda kutip. Hai. Kita tulis hai. Mungkin cukup atau kita tambah lagi. Writerline. Writeline maksud saya. Kita kasih perkenalkan, saya Iwayan Yoga Adi Pranata. Terakhir kita ketikkan perintah file.close agar nantinya jika sudah dibuat file txt-nya, file tersebut akan langsung di-close. Sebelum kita run programnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui di mana tempat file txt-nya berada. Caranya dengan klik kanan pada bagian ini, kemudian kita pilih Open Folder in File Explorer. Setelah itu akan muncul folder seperti ini. Kita pilih bin, the book. Kita double klik lagi hingga masuk ke dalam. Di sini nantinya file kita akan tersimpan. Kita coba run. Kita klik create file. Dan kita buka folder tadi. Dan inilah txt file kita. Kita coba buka apakah sesuai dengan yang kita ketikkan. Ya, sesuai karena tadi saya mengklik buttonnya beberapa kali.
mungkin sebanyak 3 kali saya klik, jadinya seperti ini. Muncul teks kita diulang sebanyak berapa kita mengklik button. Dan program ini berjalan dengan lancar. Kita close. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat file txt dan menulis teks di dalamnya menggunakan bahasa pemrograman visualbasic.net. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Iwayan Yoga Adi Pranata dengan NIM 2005541075. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memutar sistem sound dari Windows 10 menggunakan bahasa pemrograman visualbasic.net. Langsung saja kita membuka aplikasi Microsoft Visual Studio dan kita akan membuat 6 button di sini. Pertama, kita sesuaikan dulu ukuran button sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita sesuaikan font terlebih dahulu. Bisa dipertebal dan diperbesar ukuran fontnya. Jika sudah, kita copy saja button 1. Kita copy buttonnya sampai jumlahnya itu ada 6 button. Jika sudah terdapat 6 button, kita edit buttonnya satu persatu. Dimulai dari button 1, kita beri nama suara 1, lanjut ke button 2 sampai dengan button 6. Jika sudah, kita langsung saja double klik pada button suara 1. Kemudian kita masukkan codingan untuk agar bisa memutar sistem sound jika kita menekan button 1 atau tombol suara 1. Langsung saja kita ketikkan my.computer.audio.play system sound kurung buka kurung tutup system.media.system sounds dengan huruf S di belakang kata sounds, dan akan muncul pilihan soundnya di sini. Di sini kita akan pilih question untuk tombol suara 1. Langsung saja. Kemudian kita kembali lagi. Kita double klik suara 2. Kita coba copy codingan pada button 1. Pada button 2 kita tinggal ganti bagian belakangnya saja. Mungkin di sini kita pilih hand. Kemudian lanjut ke button 3. Kita copy lagi. Kemudian kita bisa pilih asterisk atau sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kita lanjut sampai suara 4. Kita copy. Kemudian kita pilih sound yang berbeda dari yang sebelumnya. Exclamation. Selanjutnya kita ke button 5. Dan kita bisa pilih yang belum. Di sini hand asterisk. Sudah, exclamation sudah, question sudah. Oh, question belum. Question sudah kayaknya. Oh, question sudah. Kita pilih beep. Nah. Untuk button 6 atau tombol suara 6, kita menggunakan cara berbeda, yaitu menggunakan perintah console.beep. Pada perintah konsol ini, frekuensi dari beep dan durasi dari beep tersebut bisa diatur dengan
menambahkan kurung buka dan kurung tutup setelah kata beep. Di sini ada dua satuan yang dimasukkan. Pertama itu frekuensi dalam satuan hertz dan yang kedua ada durasi dalam satuan milisecond. Untuk frekuensi di sini saya mencoba menggunakan frekuensi 4000 dan untuk durasinya itu saya memilih 3000. 3000 milisecond berarti 3 detik. Jika sudah, kita coba run programnya. Nah, sudah tampil programnya, kita coba dari button 1. Mungkin bisa didengar button suara untuk button satunya, kemudian lanjut ke button 2, kemudian button 3, atau suara 3, kemudian lanjut ke suara 4, suara 5, dan yang terakhir di suara 6. Ternyata program yang kita coba berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.